Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi yang katanya menghasilkan uang yang banyak diminta oleh sebagian dari Anda. Nama aplikasinya adalah Golden Age Asset. Oke. Nah, Golden Age Asset ini menawarkan sejumlah besar investasi. Banyaklah. Saya akan hanya membahas sebagian saja untuk memberi gambaran gitu mengenai apa sih sebenarnya yang dibalik Golden Age Asset ini. Yang kalau saya lihat di websitenya, ternyata kantornya ada di Malaysia gitu ya. Kemudian kalau saya lihat alamatnya juga alamatnya aneh gitu. Saya nggak pernah tahu itu alamat. Oke lah, itu nggak penting ya. Kita langsung aja masuk sini. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, investasi adalah pilihan banyak orang untuk supaya bisa mendapatkan uang tambahan. Wajar. Misalnya Anda bisa berinvestasi di properti, di emas, di saham gitu ya. Itu wajar sekali gitu ya. Dengan Anda memilih investasi yang benar, maka investasi yang Anda lakukan itu seyogianya bisa menghasilkan imbal hasil yang Anda harapkan. Kira-kira begitu, oke? Tentu saja ketika Anda berinvestasi, syarat paling mutlak adalah Anda harus memilih program investasi yang bisa dipercaya. Iyalah, coba Anda berinvestasi di saham misalnya. Anda tentu memilih saham dari perusahaan yang bisa dipercaya dong. Kemudian Anda pilih broker yang bisa dipercaya dong. Pastilah. Masa Anda main tubruk aja beli saham tapi Anda nggak tahu saham apa? Nggak mungkin dong. Kemudian kalau Anda mau investasi emas misalnya. Emas oke lah secara garis besar. Semua orang tahu kalau jangka panjang itu menguntungkan. Tapi Anda juga harus beli ke tempat penjualan yang punya sertifikat gitu ya, yang menjual logam mulia misalnya yang bersertifikasi. Kalau Anda tidak melakukan investigasi dulu, kemudian ternyata Anda dapat barang yang palsu, ya bodoh dong Anda melakukan investasi tanpa Anda melakukan step-step awal tadi. Oke? Hal yang sama ketika Anda melakukan investasi melalui aplikasi atau website yang sistemnya online, nah Anda juga sama. Anda harus melakukan sejumlah investigasi awal terlebih dahulu sebelum Anda memutuskan untuk masuk dan menginvestasikan uang Anda ke dalam aplikasi atau website yang menawarkan program investasi tersebut. Oke? Nah, sebagai catatan, yang seperti sudah saya sering share dan jelaskan, hati-hati terhadap penawaran investasi yang menawarkan imbal hasil yang besar, yang tidak wajar. Selain imbal hasilnya tidak wajar, perusahaannya apa Anda nggak pernah dengar gitu ya. Kemudian addressnya juga nggak jelas. Terlebih lagi kalau perusahaannya nggak ada di Indonesia. Ada di Indonesia pun Anda harus cek ya kan, perusahaannya legal nggak, terdaftar nggak usahanya. Kalau dia menghimpun dana ya itu harus terdaftar di OJK. Kalau dia menghimpun dana ya kan, memberi imbal hasil harus. Nah apalagi ini yang Anda nggak kenal sama sekali ada di luar negeri. Adresnya juga kalau saya lihat adres palsu. Oke. Nah tapi bingungnya sekarang ini menurut catatan saya, banyak orang yang mau mengeluarkan uang baik kecil maupun besar gitu ya, untuk mengikuti program-program investasi yang tidak masuk akal. Yang tidak diperiksa dulu keabsahannya, perizinannya, ya kan, adresnya. Main ikut saja gitu. Saya suka gemes gitu kalau ngelihat orang gitu ya, terjatuh ke dalam permainan investasi online itu, main setor uang, nggak tahu siapa gitu ya. Main percaya saja sama yang ngajak gitu ya.
tapi tanpa tahu perusahaannya di mana, investasinya apa gitu ya. Terus kemudian kabur, bubar, terus nangis. Dan itu sering kan? Nah, itulah orang-orang kita, ya kan? Nah, oleh karena itu, kita harus pastikan investasi-investasi seperti ini ujung-ujungnya money game bukan. Nah, ini yang selalu saya bahas. Yang mau saya buat Anda yang mendengarkan channel saya menjadi orang-orang yang cerdas. Tidak menjadi bebek-bebek dungu. Oke? Nah, sekarang ini muncul sebuah aplikasi yang menawarkan program investasi dengan keuntungan besar. Namanya seperti yang tadi saya sebut Golden Age Assets. Oke? Atau disingkat GAA gitu ya, yang biar gampang lah disebutkan gitu. Nah, di sini untuk melakukan investasi di sini jelas Anda harus melakukan deposit gitu ya. Nah, yang saya dengar aplikasi ini katanya menampilkan foto Baim Wong. Katanya Baim Wong adalah salah satu komisaris dari GAA yang menurut saya bukan. Oke. Nah, di sini banyak sekali investasi yang ada di GAA ini. Anda bisa masuk ke websitenya lah. Anda search gitu di Google ya, nama websitenya. Anda bisa cari situ. Nah, ini sebagian dari investasinya ya. Saya sebutkan lah ya, sebagian nih, nggak semuanya nih. Satu yang namanya PT. Saya nggak tahu singkatan apa nih PT. Ya, modalnya cuma 350.000. Cukup 3 hari katanya. Nantilah detailnya saya terangkan. Kemudian ada yang namanya cloud software. Butuh investasi 3,5 juta. Diinvestasikan selama 12 hari gitu ya. Kemudian ada yang namanya Savio Ems. Modalnya cukup 10 juta katanya. 23 hari. Nah, nanti kita lihat detailnya. Ada lagi CV Pixel Computer. Aneh-aneh ini namanya ya. Butuh modal 15 juta. Oke. Investasi selama 31 hari. Ada water purification, pemurnian air gitu ya. Perlu modal 35 juta, diinvestasikan selama 180 hari. Ada ekspor, ya, juga 35 juta, tapi 365 hari. Ada earthquake house, nggak ngerti ini apa, rumah gempa bumi. Sama, butuh modal 35 juta, diinvestasikan selama 540 hari. Kita bahas beberapa saja ya, kita nggak usah bahas semuanya, nanti Anda pusing ya. Di catatan saya di sini kita lihat. Nah, di sini untuk yang PT gitu ya, tadi yang butuh 350.000, dia menjanjikan keuntungan 2,5% dalam waktu 3 hari. Jadi seharinya 2,5% maksudnya, tapi durasinya 3 hari. Jadi totalnya 7,5%. Nah, kalau Anda investasi ini paling kecil, 350.000, ya kan? Jadi uang Anda 350.000, dalam waktu 3 hari, Anda dapat keuntungan 7,5% dari 350.000, yaitu Rp26.250. Oke? Tapi tidak jelas. Uang itu diinvestasikan ke proyek apa gitu. Nggak jelas, ya kan? Nah, tapi kira-kira seperti itu untungnya, ya kan? Setelah itu dikembalikan, Anda boleh masuk lagi, Anda atau pilih investasi yang lain. Kemudian yang berikutnya langsung saja saya ambil contoh yang Savio Ems ya, yang butuh modalnya 10 juta. Di sini keuntungannya lebih besar karena modalnya lebih besar ya. Kalau tadi kan cuma 2,5, ini per harinya 3,62% ya. Itu diinvestasikan selama 23 hari. Dengan demikian, Anda kali saja 3,62 kali 23 hari. Total keuntungannya adalah 83,26%. Atau Anda akan dapat keuntungan 8.326.000. Di luar modal, nanti modalnya dikembalikan lagi. Oke? Saya kasih tahu ya. Bisnis apa di dunia ini kan saya sering bahas gitu ya. Yang dalam 23 hari bisa memberikan keuntungan 83,26%. Tidak ada. Kalau ada bisnis di dunia yang bisa menghasilkan keuntungan seperti ini, orang itu nggak perlu bikin pabrik Indomie, restoran, perkantoran, dan lain-lain dan lain-lain. Nggak mungkin. Nah, di sini juga proyek yang namanya Savio Ems ini apa gitu ya, nggak jelas gitu.
Kan Anda harus tahu apa sih proyeknya sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang sedemikian besar. Nggak jelas di website ini. Oke? Nah, kemudian satu lagi nih ya. Yang namanya CV Pixel Computer ya. Yang perlu modal 15 juta modalnya. Katanya keuntungan per harinya 4,83%. Diinvestasikan selama 31 hari. Oke? Kalau 4,83% selama 31 hari, itu kan sama saja 149,73%. Aduh, ini lebih gila lagi tuh. Bisnis apa yang dalam sebulan lebih 1 hari? Ya sebulan lah, karena ada yang bulan yang 30 hari, ada yang 31 hari. Bisa untung hampir 150%. Impossible. Oke? Jadi keuntungannya kalau 149,73% dengan modal 15 juta, maka keuntungan Anda dalam 31 hari katanya 22.459.500 rupiah di luar modal. Nanti modalnya dikembalikan lagi. Ini gila gitu. Gila. Nggak jelas juga bisnisnya apa. Aduh. Nah, kalau saya ngelihat begini ya, Anda sudah saya terangkan sederhana saja seperti ini, nggak usah lihat yang lain-lain lagi. Sebaiknya Anda kabur. Karena ini ujung-ujungnya bisnis tipu-tipu, bisnis bodong. Anda masukkan uang, nggak berapa lama, kabur dia atau tutup, scam. Oke? Nah, di sini juga di GAA ini Anda juga bisa mendapatkan uang dengan mengundang teman. Kita nggak usah bahas lah berapa insentifnya kalau Anda ngajak teman. Ada insentifnya, ya. Nah, di sini jelas. Aplikasi ini terus menggalang dana dari masyarakat. Nah, ini jelas. Nah, kan sebelumnya saya juga pernah membahas yang menjadi kontroversi, yaitu snack video. Menggunakan referral, terus mendapatkan keuntungan. Tetapi yang kita referensikan tidak membayar apa-apa. Nah, ini menurut hemat saya tidak perlu izin di OJK karena tidak menghimpun dana. Dia bagi uang kok. Nah, kalau ini menghimpun dana. Ya kan? Kita memberikan referral, mereferensikan, merekrut orang, tidak ada barang yang dijual, orang cuma taruh uang, kita dapat komisi. Nah, ini harus izin OJK karena ada penggalangan dana. Nah, makanya ini sekaligus memperjelas video saya sebelumnya mengenai snack video yang sama sekali tidak menggalang dana. Nah, kalau GAA ini menggalang dana, harus izin OJK. Oke? Nah, menariknya, ini perusahaan harusnya perusahaan besar kan, katanya berpusat di Malaysia. Kalau Anda ikut investasi seperti ini, Anda kan harusnya kan transfer ke Malaysia kan. Tetapi aplikasi ini menggunakan, ya sebut saja proxy ya, orang perantara di Indonesia, pakai nama pribadi. Di sini salah satu contoh yang saya temukan adalah seorang yang bernama Sulastri. Pasti ibu-ibu. Oke? Dengan Bank Danamon. Ya, nomor akunnya di sini catatan saya 00363 544 1441. Sulastri ini siapa? Apakah dia pegawainya GAA di Indonesia? Harus jelas juga dong. Jadi kalau Anda sampai bisa transfer uang ke orang yang namanya Sulastri di Bank Danamon, mau itu 350.000 kah, 10 juta kah, 15 juta, tapi Anda tidak tahu siapa Sulastri, Anda bebek super dungu. Saya paling kesel kalau lihat ada orang terjerumus begini, orang yang nggak kenal siapa, dia main transfer gitu. Ini, ya kan? Lah, perusahaan besar, tapi kok pakai rekening perseorangan? Nggak ada cerita perusahaan pakai nama perseorangan. Aduh, itu saja mesti belajar ya. Nah, kemudian tadi saya katakan, GAA karena menghimpun dana masyarakat, dia harus terdaftar di OJK. Anda silakan cek di OJK, tidak terdaftar. Oke, dengan kata lain kalau tidak terdaftar dan dia menggalang dana, ilegal, sudah titik. Oke, nah di sini websitenya juga baru. Kalau kita search di Whois seperti yang saya sudah terangkan di sebelumnya, Anda bisa masuklah www.whois.com. Anda masukkan domainnya gaa456.in ya. Itu baru dibuat 11 Januari. Ya. Dia membeli domainnya melalui GoDaddy. Oke. 11 Januari sekarang kira-kira baru 1,5 bulan. Oke.
lucunya di website dari GAA ini tidak ada informasi sedikit pun mengenai profil perusahaannya. Maksudnya begini, kalau Anda masuk ke website Citibank misalnya, disebut dong Citibank adalah perusahaan bla bla bla, berkedudukan di sini, komisarisnya siapa, presiden direkturnya siapa, dan seterusnya dan seterusnya. Ini tidak ada, ya kan? Nah, jadi lucu sekali kalau Anda hanya gara-gara ditawarkan imbal hasil yang besar, Anda langsung jebur gitu, ya kan? Mentang-mentang yang ngajakin itu tante Anda, teman baik Anda, mungkin atasan Anda, itu Anda bebek super dungu. Anda nggak tahu siapa itu Sulastri. Ya, Anda harusnya masuk dulu ke websitenya, ngecek apa ini perusahaan gitu. Lakukan sesuatu yang namanya riset awal, ya kan? Nah, oleh karena itu, saran saya, hindari investasi di GAA ini yang tidak jelas sama sekali. Kecuali kalau Anda memang suka mau coba-coba gitu ya. Ya silakan, itu uang Anda. Tapi saran saya, hindari investasi yang ditawarkan oleh GAA ini, karena ujung-ujungnya adalah investasi bodong, dan juga karena dia minta Anda merekrut, ini juga tendensinya money game Ponzi. Jelaslah, ya. Jadi hindari, ya. Sebaiknya Anda segera lari, ya. Kalau Anda sudah terlanjur masuk, tarik secepat mungkin uang Anda sebelum dia tutup. Dan jangan rekrut bebek super dungu di bawah Anda. Oke? Demikian saja bedahan saya mengenai GAA ini. Semoga mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman dan kerabat Anda yang Anda pikir boleh tercerahkan dengan video ini. Seperti biasa, terima kasih.